ada Brahmana di atasnya, itu sebagai kaum pendidik yang manfaatnya di masyarakat itu untuk memberikan tutur. Kesatria itu punya tugas untuk hidup, satu, melaksanakan mandat, nilai-nilai dari ya konstitusi, nilai-nilai kebrahmanaan, nilai-nilai luhur. Dia harus taat pada konstitusi. Jumpa lagi di Ruang Publik bersama DDM. Saya kali ini mengundang seorang aktivis lingkungan yang dekat dengan kultur Jawa karena dia orang Jawa, gitu. Ketua Odesa, Faiz Mansur. Apa kabar? Baik, Bapak. Aduh, terima kasih nih sudah datang ke sini. Ya, sama-sama. Nah, karena orang Jawa, saya membutuhkan penjelasan orang Jawa tentang kenapa Pak Jokowi itu berubah 180 derajat. Dulu yang namanya Pak Jokowi itu 2012 sampai 2014 itu disebut Jokowi adalah kita. Kenapa disebut Jokowi adalah kita? Karena Jokowi diidentifikasi sebagai orang kebanyakan. Bajunya putih, sederhana, wajahnya juga bukan menak, begitu. Wajah orang kebanyakan gitu. Lalu dia keluyuran di pasar-pasar tradisional yang kumuh gitu. Lalu dia datang ke got-got itu waktu di Jakarta kan jadi gubernur gitu. Itu benar-benar Jokowi itu adalah rakyat banget, dan Jokowi itu adalah kita. Kenapa sekarang tiba-tiba mau 10 tahun berkuasa Jokowi berubah wajah menjadi angker, menakutkan seperti orang memandangnya sebagai Dracula? Sorry. Ini dari soal Jawa kemudian langsung Dracula. Ya, artinya, nah ini menarik juga pertanyaannya. Ya, artinya harus dilihat dari perspektif Jawa ya, perubahan ini gimana sih sebenarnya? Tapi begini ya, saya orang Jawa aslinya, tapi kemampuan melihat Jawa dengan segala variasinya, dengan segala proses yang panjang itu sebenarnya memang menarik, Bapak. Tidak semua tentang Jawa itu tunggal ya, karena panjang sekali sejarahnya untuk melihat, apalagi dikaitkan dengan konteks yang sekarang ini. Tapi menurut saya memang Pak Jokowi ini ya sesuai kasus yang terakhir ini, katakanlah setengah tahun ini tidak Jawani lagi. Nah, jadi ini ada hal yang menarik. Kita dudukkan dulu Jawanya itu. Jadi tidak Jawani lagi, berarti Jawani itu berpikir ala Jawa lagi sebenarnya. Tapi nanti itu bukan berkaitan Jawa itu selalu jelek atau selalu buruk. Ada plus minusnya juga. Nanti kalau Jawa dalam konteks dia sebagai pewaris kultur nepotisme raja-raja, yaitu satu sisi itu ada juga di Jawa yang kayak gitu. Tapi di dalam konteks yang tidak Jawani itu ada istilah, kalau dulu itu orang Eropa zaman dulu kalau masuk ke Nusantara itu ngelihat Jawa itu sebagai pemikiran. Nah, kalau zona geografi sampai luas ke Vietnam, Wang Tai itu kan malah Sunda Land gitu kan. Tapi kurang ini lebih kan gitu. Jokowi dari sudut tadi citra yang negatif sekarang itu, maka penjelasannya itu dari perspektif Jawa yang negatif gitu. Misalnya Jawa itu ini tidak Jawani, itu artinya kehilangan karakter diri yang dulu waktu keberangkatannya yaitu disukai orang karena sangat Jawani, merakyat ya. Terus dia tidak neko-neko, hidup sederhana. Terus berpolitik dengan cara linier, manakala banyak orang harus membayar untuk sebuah kursi kekuasaan, Jokowi tidak. Manakala banyak orang meminta-minta dukungan, Jokowi malah datang banjir dukungan. Nah, itu Jawani. Nah, sekarang Jokowi malah mencari-cari kekuasaan yang semestinya itu sudah bukan lagi haknya. Dan karena dia satu, ada kabar banyak pengen 3 periode, pengen penundaan pemilu lah, itu saya maksud tidak Jawani lagi kalau kita mau lihat dari cara berpikir orang Jawa yang pro dengan nilai-nilai kebudayaan yang
kebudayaan yang bagus lah. Anda mau menyatakan bahwa seluruh kebudayaan Jawa itu selalu bersih, ideal? Loh, kalau budaya itu kan normatifnya ada di situ. Nah, sisi jeleknya, normalnya itu kan yang disebut budaya itu pasti baik, Pak. Kalau buruk itu bukan budaya. Misal kayak korupsi, walaupun marak tetap nggak bisa disebut budaya. Perilaku merakyat itu kan umum. Nah, itu perilaku di Jawa ada. Tapi bahwa kemudian Pak Jokowi tidak merakyat lagi, ya itu bukan berarti kultur Jawa. Tapi kesalahan Pak Jokowi. Artinya bolak-balik Jokowi itu sudah nggak Jawani lagi kalau pakai hukum plus minus gitu. Ya, kalau kita lihat misalnya raja-raja Jawa kan tidak selalu tadi ideal bersih, ada yang mabuk kekuasaan, ada yang berperilaku menindas rakyat dan lain sebagainya kan gitu. Nah, Jokowi selama memimpin 9 tahun ini kebetulan bagus. Dinilai dari optik Jawa atau tidak pokoknya bagus. Tapi semenjak kasus Mahkamah Keluarga itu, nah kita jadi tahu Jokowi ternyata berbeda. Dia berubah. Kurang lebih kalau saya melihat lagi, kalau kita kaitkan dengan masa lalu sejarah, kita punya itu terminologi Bapak. Ada Brahmana, ada Kesatria. Nah, ada golongan Waisa di bawahnya kan. Terus bawahnya lagi Sudra gitu. Jadi ini Jawa itu, elit Jawa atau orang Jawa itu punya kultur yang berjenjang. Di masyarakat ada 4 ini sebenarnya. Itu warisan dari Hindu tapi pernah nyangkok di Nusantara lama. 4 kelas ya itu. Ya, 4. Pertama Satria. Satria itu adalah orang yang tadi punya ilmu menyelenggarakan yang cukup. Kenegaraan. Menyelenggarakan kenegaraan artinya dia punya ilmu untuk itu gitu ya. Resi lah gitu. Terus ada Brahmana di atasnya, itu sebagai kaum pendidik yang manfaatnya di masyarakat itu untuk memberikan pitutur akal budi yang sehat, tidak bergerak dengan fisiknya tapi dengan akal budinya, ya seperti Bapak. Jadi Satria itu eksekutif, guru-guru, Brahmana itu guru, ya. Kalau Satria itu pelaksana, eksekutor. Misal kayak presiden, menteri, gubernur, wali kota, kades, tentara, ya termasuk gitu. Brahmana adalah di bawah guru bangsa gitu ya. Kesatria itu punya tugas untuk hidup, satu, melaksanakan mandat, nilai-nilai dari konstitusi, nilai-nilai kebrahmanaan, nilai-nilai luhur. Dia harus taat pada konstitusi, melaksanakan undang-undang, dan menyelenggarakan kehidupan yang 3 hal minimal itu. 1, damai, terus adil, dan memberikan kemakmuran. Nah, damai itu harus kondusif. Pokoknya 3 ini minimal harus menjadi sumpahnya para kesatria. Nah, sebelumnya Pak Jokowi itu kan kelompok, kalau kita golongkan, beliau itu adalah pedagang. Pedagang itu produsen atau penyedia jasa, itu masuk dalam golongan Waisa. Jadi kelompok Waisa, tugas Waisa itu menyelenggarakan kegiatan ekonomi untuk nanti salah satu hasil kemasyarakatannya dia harus abdikan kepada kesatria. Ya, dia harus, kalau usahanya berlebih bagus, dia punya tanggung jawab untuk membayar pajak secara taat sehingga negara juga dapat pemasukan, tidak merusak lingkungan. Yaitu pedagang-pedagang ini, kelompok produsen punya tanggung jawab itu. Nah, kalau kesatria menyelenggarakan tata kelola negara. Nah, Pak Jokowi dulu Waisa, kemudian menjadi kesatria. Nah, semestinya setelah menjadi kesatria itu ya jadi Brahmana. Ya boleh juga sih jadi Waisa lagi, tapi jangan memakai instrumen kesatria dong. Nah, kalau nggak mau jadi pedagang lagi, itu jadi Brahmana, bisa Pak nanti setelah lengser jadi penasihat, jadi konsultan, jadi ikut memberikan pemikiran-pemikiran dengan membawa nilai-nilai kebrahmanaan. Itu sebenarnya pakemnya sudah mulus Pak Jokowi. Nah, ini masalahnya yang berbahaya, jadi Pak. Kalau masih kepingin kesatria sekaligus sambil dagang.
Nah, itu bisa repot. Jadi sekarang ini dia masih pengen tetap jadi kesatria, kan kurang gitu lebih kan? begitu, tapi kan dibatasi oleh aturan, sehingga mau nggak mau dia harus membackup dengan anaknya. Nah, ini yang membuat kita sebenarnya kecewa kan, kelompok-kelompok pro demokrasi yang ingin menjaga nilai-nilai demokrasi itu berjalan linier, terus berproses semakin berkualitas, malah sekarang dirugikan oleh ulah Pak Jokowi dengan yang paling fenomenal ya kasus Mahkamah Konstitusi yang kemudian dipelesetkan menjadi Mahkamah Keluarga itu. Tapi sebelumnya ada indikasi soal pelemahan KPK juga itu. Nah, sekarang ini kita sudah melihat gejala-gejala yang tidak enak. Kita semua yang ngerti, terutama yang pernah terlibat memperjuangkan demokrasi, merasa terancam psikologinya. Bahwa negara ini sedang mendung, bahkan setelah mendung itu banyak Dracula muncul. Sebelum itu kita pengen penjelasan nih, mengapa Pak Jokowi itu berubah sekarang dari Jokowi itu adalah kita menjadi Jokowi itu adalah di sana, berjarak, mengancam demokrasi. Itu sebab-sebabnya apa? Itu tentu Pak Jokowi yang tahu dan Tuhan saja. Karena tidak ada pernyataan resmi, yang ada adalah indikasi-indikasi baik dari ucapannya atau dari perilaku politik yang selama ini yang kita lihat lah. Tapi kurang lebih aja. Kalau menurut saya itu memang ada kecemasan dari Pak Jokowi untuk satu, merasa tidak puas dengan apa yang dia lakukan, terus merasa dibatasi, dia pengen menciptakan prestasi kebaikan itu dari sisi husnudonnya saya bisa jadi juga ada Pak Jokowi menginginkan yang lebih buruk dari itu. Tapi kalau saya berpikir saya berpikir positif saja, Pak Jokowi ingin punya prestasi, ingin punya legasi yang besar, tapi kok saya dibatasi, apalagi ada COVID kemarin kan selama masa 2 tahun itu. Kemudian logis kalau Pak Jokowi waktu itu merasa ingin memperpanjang masa jabatan atau menunda pemilu minimal. Nah, karena semua nggak bisa, tertutup, terus dia masih ngotot ingin melanjutkan. Nah, ngotot ingin melanjutkan atau paling tidak malah membuat ini kanal kekuasaan sendiri di luar pakem partainya juga, itu saya pikir memang ada unsur maaf karena sudah perilakunya sudah seperti itu kok berubah serakah kalau menurut saya. Jadi pada dasarnya sebenarnya karena tadi ya nafsu yang tidak terkendali, karena kekuasaan selama ini ya sekian puluh tahun gitu. Jadi presiden mau 10 tahun, jadi gubernur 5 tahun, wali kota 5 tahun kan, ya sudah terinternalisasi sedemikian rupa bahwa kekuasaan itu mengasihkan. Kan mungkin dengan ambisi, saya nggak tahu Pak Jokowi itu asik nggak sih berkuasa? Ya buktinya tadi sampai minta 3 periode. Apa indikasinya? Ya jangan-jangan sebenarnya nggak mungkin asik. niat baik. Niat baiknya adalah tapi membangun politik mercusuar. Jadi ketika saya selesai presiden itu ini legasinya di mana-mana, IKN lah, jalan-jalan tol, infrastruktur segala macam. Ini yang dari sisi positif saja saya tetap menyalahkan Pak Jokowi, kalau apalagi dari sisi yang negatif ya, dalam hal kurang puas terhadap apa yang dia ingin capai gitu loh. Nah, padahal masyarakat itu sebenarnya kita bisa proporsional kok masyarakat kita. Misal dengan keterbatasan 10 tahun, apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi itu masyarakat juga akan menilai bagus. Contoh dulu zaman Gus Dur itu kan pendek. Pada akhirnya walaupun Gus Dur pun dijungkalkan dengan cara seperti itu, tapi dia punya legacy, misalnya memberikan kan tetap ada, Pak, kemerdekaan bagi Tionghoa. Sampai sekarang kan masih dikenang. Nah, Pak Jokowi itu juga ada itu nanti. Untuk sekarang mungkin belum dirasakan banget, tapi nanti tetap rakyat itu akan menyanjung dengan cukup prestasi yang selama ini. Kalau mengikuti aturan-aturan demokratis. Pokoknya begini, sebenarnya punya prestasi berapapun, terus tidak melanggar hukum, tidak punya cacat hukum, tidak punya cacat moral, itu sudah cukup untuk seorang kesatria
berhenti di situ, kemudian di jalur luar ikut membawa nilai-nilai kebrahmanaan, memberikan nasihat, memberikan masukan, menjadi konsultan bagi juniornya yang baru ini, itu sudah cukup, Pak. Nah, Pak Jokowi nggak mau seperti ini. Balik lagi ke sebab. Pertama ada sebab individual secara psikologis, bahwa ternyata kekuasaan itu meninabobokan, membius gitu, sampai kemudian orang lupa bahwa kekuasaan itu sebetulnya terbatas, tetapi masih ingin diraih terus. Sama seperti uang, dapat sekian miliar, masih kurang 100, triliunan juga kurang, kan terus begitu tuh. Itulah hakikat dari kekuasaan. Makanya kan ada istilah power tend to corrupt gitu ya. Gitu. Itu satu. Nah, sekarang yang kedua, apa yang mengubah perilaku Pak Jokowi yang tadinya merakyat itu menjadi sangat elitis dan menjadi, dugaan saya sebagai manusia biasa, dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, lingkungan itu ada faktor internal, ada eksternal. Tak bisa juga karena sanak keluarga, bisa juga karena istrinya, bisa juga karena batu akiknya. Kalau di salah satu majalah yang cukup terkenal itu karena Ibu Suri yang sangat menghendaki bisa anaknya. Jadi. Tapi kan kita nggak punya fakta. Ujungnya kan itu hasil penyelidikan. Maksudnya dia mempengaruhi. Tapi apakah keputusan Pak Jokowi itu benar-benar karena itu? Atau kesamaan juga juga karena pasti di antara saudara sendiri juga tidak selalu setuju, Pak. Tiga orang tiga pemikiran gitulah. Jangan lupa juga Pak Jokowi juga punya relasi mata rantai politik yang selama 10 tahun bahkan 15 tahun sebelumnya itu ada kan di situ, di lingkar baik pertemanannya di Partai PDI atau di kalangan aktivis-aktivis. Nah, intinya apapun pengaruhnya, misalnya begitu sikap seorang kesatria dalam ini adalah sikap akhir dia, keputusan dia mau dipengaruhi siapa, mau yang penting ini keputusan Pak Jokowi di dalam konteks ini salah. Kan ada orang-orang dekat Pak Jokowi itu ada Gunawan Muhammad, ada Ikra Nusa Bakti, ada tim yang kemarin, misalnya gitu. Nah, kenapa orang-orang yang baik itu justru sekarang menyesali? Itu yang saya sebut tadi, Pak Jokowi mengambil keputusan yang salah. Artinya karena mengambil nasihat dari orang-orang yang sebelahnya, yang tidak dikaitkan dengan masalah demokrasi, masalah konstitusi dan lain sebagainya. Jadi ada teman-teman dekatnya itu yang baik, ada teman-teman dekatnya itu yang tadi juga sama-sama kemaru kekuasaan, ingin supaya dia ngambil memanfaatkan Jokowi. Ini kalau kubunya beginilah, kalau hitam dan putih kebetulan Pak Jokowi salah memilih hitam. Gitu. Dan ini mestinya di jalur kebrahmanaan sebagai penasihat malah tetap ingin bercokol sebagai kesatria, dan aslinya kesatria baja hitam. Yang hitam itu siapa aja, Mas? Yang hitam itu yang mendukung praktek-praktek 3 periode misalnya. Itu dia kemudian menurut saya yang minta satu putaran, menang satu putaran gitu. Tapi yang lebih terpenting adalah dia membantah tentang kesalahan Mahkamah konstitusi ini. Kalau dia membantah, berargumentasi bahwa ini demokratis, ini itu buat saya sudah terlalu jauh itu untuk menggadaikan semangat demokrasi yang dulu dia perjuangkan itu ya, teman-teman. Saya juga banyak di sana dan itu nggak malu lagi bahwa ini dianggap sepele gitu loh. Jadi mungkin lihat aspek legalnya bahwa itu benar gitu. Dengan logika yang diotak-atik, padahal sementara aspek etikanya dari Mahkamah Konstitusi sendiri maksudnya ini sudah dinilai itu cacat etika. Jadi kita mau berpegang yang mana? Ini anggap aja itu pengaruh internal ya. Pengaruh dirinya, pengaruh keluarga, pengaruh orang-orang sekitar yang tadi agak gelap gitu. Dan sekarang eksternal, apakah ada pengaruh misalnya geopolitik? Ya tentu saja ada, tapi apakah misalnya itu kemudian Cina gitu? Tapi apa korelasinya misal Pak Jokowi harus bertahan
seperti itu gara-gara kan proyek-proyeknya banyak dari Cina misalnya. Nah, itu dari kan tadi saya bilang menganalisis pun dari sisi yang positif ingin berbuat baik selanjutnya, Pak Jokowi tetap salah. Apalagi jika seandainya ada masalah-masalah kepentingan proyek gitu loh. Ya, maksud saya tidak tadi salah benar dulu, hitam putih dulu, tapi faktor yang tentu ada itu kalau ya. itu ada, namanya urusan presiden itu kan bukan hanya urusannya dengan partai politik, bukan hanya dengan kabinet, bukan juga dengan relawannya, tapi juga dengan relasi-relasi internasional yang itu Indonesia dikenal sangat luas sekali. Dan dia merasa punya relasi-relasi. Dan di dalam relasi internal ini, itu, gitu ya. Eksternal itu tentu banyak program-program yang bahkan kan jangka panjang semua sifatnya. Kan kalau proyek-proyek yang besar itu tidak bisa selesai. Nah, itu kemudian mungkin juga itu mempengaruhi Pak Jokowi. Wah, saya nggak pantas dengan punya proyek banyak seperti itu, harus dikawal untuk sukses. Ini dari sisi positif ya. Kok tiba-tiba saya berhenti? Saya nggak percaya ini selanjutnya untuk menjalankan ini. Nah, seorang kesatria yang sejati sepertinya tidak perlu berpikir was-was seperti itu, karena toh sejak dia awal sudah ada sumpah dan masa jabatan yang konstitusional itu adalah 2 periode maksimal, dan tidak perlu ikut sebagai kepala negara yang masih bertongkol ikut di dalam pemilu. Yang dia lakukan hanyalah bagaimana pemilu terselenggara, silahkan berkompetisi para penerus saya siapapun yang jadi, ini program saya, lanjutkan. Hanya itu kok sebenarnya tugasnya. Ada faktor eksternal lain? Faktor eksternal lain, ya itu yang paling kuat sebenarnya. Kalau hawa nafsu itu eksternal atau internal? Bisa internal, eksternal. Misalnya target untuk menjadi tadi negara yang paling berpengaruh di ASEAN misalnya. Iya, tapi itu pun harus dilakukan dengan cara yang konstitusional. Kalau dia sudah dibatasi, ya sudah. Lagi pula niat awal Pak Jokowi dulu jadi presiden itu apa? Kan sudah tahu jauh-jauh hari. Wong anak SMP aja tahu kalau presiden itu 2 periode kok. Kok masih mau berhalusinasi, berimajinasi yang enggak. Nah, ini sudah masuk ke dunia tahayul. Dia kepengen. Oke, ini terakhir nih. Bagaimana mengembalikan citra Jokowi yang awal ya, yang sekarang ke yang awal gitu. Sekarang kan sudah berubah gitu ya. Haus kekuasaan gitu kan. Ya, orientasinya pokoknya gimana berkuasa kan gitu. Nah, gimana mengembalikan Jokowi sekarang ke Jokowi yang tidak akan bisa 100%, tapi mungkin bisa turun dan masyarakat terutama kaum pro demokrasi yang dulu mendukungnya ini bisa menerima, satu, kalau minta maaf, mengakui kesalahannya atas ulah-ulahnya. Tapi sepertinya itu juga tidak penting lah buat saya. Lagi pula saya bukan penasihatnya Jokowi, ya terserah Jokowi mau begitu. Ini kan ini kita mengawal hidup berdemokrasi. Ya, kan kita punya kepentingan bagaimana demokrasi terjaga. Nah, sekarang diasumsikan Pak Jokowi itu merusak demokrasi. Ya lawan dong. Lawan. Ya, solusinya. Caranya ini Jokowi apa? Sudah jadi musuh. Caranya dengan gerakan macam-macam dan sifatnya bisa. Kalau sekarang mestinya lebih kreatif, nggak seperti zaman kita aktif dulu kan, cuman manggung di pinggir jalan dan teriak-teriak, medsos bisa dilakukan, dan adik-adik mahasiswa juga banyak yang memiliki keberanian. Nah, itu segera bertaut untuk sadar tentang bangsa ini sedang dalam ancaman demokratisasi dan ini berbahaya gitu loh. Nah, itu kita terus sebarluaskan dengan objektif ya. Saya tidak ada kebencian sama sekali dengan Pak Jokowi dalam arti ini, tapi dengan perilakunya yang akan mengganggu demokratisasi ini, buat saya dengan enteng hati, tanpa rasa takut dan tanpa rasa beban, saya bilang lawan. Jadi lawan Jokowi karena Jokowi merusak demokrasi. Ini kan sudah jelas, itu enteng saja. Ya, sekarang perlawanan itu mengikuti beberapa jalur. Ya. Jalur yang pertama isu tentang hak angket
ya gitu. Nah itu bagus, itu sebenarnya ada celah itu. Institusi politik yang ada dimanfaatkan, kayak DPR segala macam. Tapi kelihatannya ini layu sebelum berkembang atau ini tidak berkembang. Dan agak susah berharap pada anggota DPR sekarang itu. Nah kemudian ada jalur non parlementer, yaitu misalnya pertama ekstra parlemen itu tadi. Ada gerakan kultural tentang jaga pemilu. Tokoh-tokoh bangsa muncul di situ, ada Nurani Bangsa lah, ada Rembang lah, komunitas Rembang kan gitu. Nah, itu mengambil jalur kultural untuk ini yang harus jaga pemilu, pilpres supaya jujur dan fair gitu ya. Itu penting. Itu juga bagian dari perlawanan untuk apalagi yang paling penting lagi kalahkan Prabowo Gibran. Kalau menurut saya. Pendekatan yang lain adalah pendekatan politik dari masyarakat sipil itu. Yang tadi juga masyarakat sipil yang melakukan pendekatan kultural. Nah, pendekatan politiknya adalah tadi makzulkan Jokowi. Tapi itu parlemen kalau itu. Bukan, lebih banyak sekarang kan ada 100 tokoh, kemudian gitu ada. Tapi maksud saya harus lewat parlemen kalau yang itu. Prosesnya nanti di situ. Nah kemudian pengunduran diri para menteri kan gitu, itu kan jalur politik kan gitu supaya situasi memang gonjang-ganjing. Artinya apa itu semua? Supaya tadi sadar, memahami, saya keliru gitu kan. Memang ini yang mencurigakan saya, Pak Jokowi itu juga nggak sadar kalau dirinya salah melakukan seperti ini. Bahkan mungkin juga bangga itu dibilang Orde Baru itu seneng gitu, atau nggak mengabaikan gitu loh, karena dia memang nggak ngerti nilai-nilai demokrasi, dan dia kan memang hanya orang yang mengisi jalannya demokratisasi, diuntungkan oleh demokratisasi, diberikan kesempatan demokrasi, di ujung jabatannya malah ngerusak demokrasi. Ini kan kesimpulannya seperti itu. Kalau dari sudut individual kultural, misalnya kenapa Pak Jokowi itu kesatria yang cenderung tidak lagi memerankan kesatriaannya, artinya identitasnya luruh, identitasnya dia gagal jadi kesatria. Karena mungkin yang nggak ngerti juga, kalau tadi nggak ngerti demokrasi, Pak Jokowi nggak ngerti jiwa kesatria itu apa sesungguhnya. Supaya balik lagi ke kesatria, apakah misalnya dia perlu sekali-sekali mendengar tentang Brahmana itu, mendengar dari resi tentang petua-petua, suara langit gitu, supaya yang menarik Bapak dengan klasifikasi tadi, golongan-golongan ini bukan kasta tidak harus didudukkan sebagai kasta. Pernah menjadi kasta di zaman Majapahit, tapi sebenarnya nilai dasar golongan-golongan ini kan sebenarnya hanya penggolongan masyarakat agar masyarakat misal ketika mau memilih menjadi kesatria punya kewajiban, punya hak dan tanggung jawab begini. Kalau pedagang begini, kalau Brahmana begini. Nah itu Pak Jokowi perlu ngerti itu. Dari 4 rangkaian itu catur varna ini, kalau orang Hindu zaman dulu catur varna 4 ini golongan ini, itu intinya adalah bagaimana orang meraih kemuliaan hidup, Pak. Jadi kalau kamu jadi kesatria yang sesuai dengan mandat kesatria. Kalau kamu jadi Brahmana jadi Brahmana. Kalau Brahmana itu dengan lidahnya dia tidak boleh berbohong, tidak boleh marah, mengeluarkan tutur yang tidak baik, menghasut atau mengadu domba. Nah, Brahmana yang baik memberikan nasihat arah tujuan hidup yang bagus, sehingga dengan konstitusi negara serta dengan nasihat-nasihat praktisnya bisa mengkondisikan kesatria berjalan di laju yang benar. Nah, saya tidak ngerti Pak Jokowi itu apa sih yang dia ingin cari, kemuliaan hidup. Dia sudah jadi orang nomor 1, masih kurang mungkin gitu dengan posisi itu. Padahal yang seperti saya bilang itu, sekalipun kekuasaan dibatasi bahkan 5 tahun, bahkan sudah ada bukti Gus Dur yang cuma 2 tahun pun punya prestasi luhur dan rakyat memaklumi kekurangannya selagi tidak cacat hukum dan tidak cacat
moral. Nah, ini Pak Jokowi ini sebenarnya tinggal menyelesaikan masa akhir ini dari kesatria yang sukses sebenarnya, Pak. Tapi itu tidak dia jalani, malah memilih kesatria gagal gitu. Baik, itulah bincang-bincang saya dengan Pak Pais, Ketua Odesa. Sampai jumpa.